Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang begitu banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan menyembelihlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya ayat ini sangat cocok untuk kita angkat, kita bahas dan kita tadabburi makna-maknanya. Apalagi terkait dengan momentum kita saat ini. Kita berada di 10 pertama bulan Zulhijjah, dan sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maksud dari sabda Nabi tersebut bahwasanya hari yang paling disukai oleh Allah untuk kita isi dengan segala ibadah adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka kami menghimbau kepada kita semua, marilah kita manfaatkan kesempatan dan momentum yang paling berbahagia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap segala bentuk amal saleh. Salah satu amal saleh yang dapat kita lakukan terutama pada saat-saat yang mulia ini dan ketika hari raya nanti tiba adalah apa yang diisyaratkan di dalam surah Al-Kautsar yang telah kami bacakan tadi. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan menggunakan nun taukid, sebuah penekanan dari Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah nikmat yang begitu melimpah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipercayakan sebagai rasul, sebagai khatamun nabiyyin,
nabi penghabisan, nabi terakhir. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan umat terbaik, sahabat-sahabat seperjuangan yang terbaik. Setiap kali disebut nama Allah, di situ ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada nabi kita. Adapun di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan segala kemuliaan dan keistimewaan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Al-Kautsar, sebuah telaga yang disiapkan oleh Allah, yang menurut keterangan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam panjangnya itu 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Jumlah gayung dan bejana untuk kita minum dari telaga itu sebanyak bintang di langit, seperti bintang di langit. Kata para ulama, fil kasrah wal istinarah. Seperti bintang artinya banyaknya seperti bintang dan bercahayanya seperti bintang. Banyak dan indah. Jadi tidak perlu antri-antrian di sana. Dan siapa yang minum dari telaga itu tidak akan haus untuk selamanya. Dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang Allah siapkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat ijabah yang sesungguhnya, bukan sekedar ummatud dakwah. Karena umat Nabi ini ada 2. Ada yang disebut dengan ummatud dakwah. Abu Lahab itu umat Nabi, tapi dia ummatud dakwah, orang yang telah sampai kepadanya dakwah, seruan, ajakan, tapi dia tidak beriman. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali itu ummatul ijabah, umat Nabi. Mereka mendapatkan seruan, ajakan kepada agama Allah, mereka terima, beriman dengan sebenar-benarnya. Maka agar kita mendapatkan keselamatan, jadilah umat Nabi kategori ummatul ijabah, umat yang ketika diajak, diseru kepada agama Allah, kepada kebaikan, kita mengikuti seruan itu, ummatul ijabah. Meskipun ayat ini konteksnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini sedang berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat. Kepada Nabi telah disiapkan segala nikmat. Bukankah kepada kita umatnya juga Allah siapkan segala macam nikmat? Sungguh kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, nikmat yang begitu banyak. Kepada Nabi diberikan nikmat, kepada kita umatnya pun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari nikmat yang luar biasa. Allah turunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim yang terjaga kemurnian dan keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan. Ini nikmat yang luar biasa. Kepada kita dianugerahkan al-hikmah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bagian dari nikmat yang luar biasa. Dan sunnah Nabi itu pun terjaga. Jadi ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun bukan untuk Quran saja, untuk sunnah pun begitu. Ketika Allah menjaga Al-Quran, maka Allah akan menjaga sunnah. Kenapa demikian? Karena sunnah itu adalah sesuatu yang menjelaskan Al-Quran. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran kalau tidak merujuk kepada sunnah. Kalau Quran dijaga oleh Allah, maka sunnah pun dijaga oleh Allah. Makanya ketika ada orang yang berupaya untuk memalsukan hadis-hadis Nabi, lahirlah para ulama-ulama Islam yang menghilangkan kepalsuan-kepalsuan itu. Lahir Imam Bukhari, lahir Imam Ahmad, lahir Imam Syafi'i, lahir Imam Nawawi dan sebagainya, untuk membersihkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala kepalsuan-kepalsuan. Dijaga oleh Allah. Tidak akan dibiarkan sunnah Nabi itu tercampuri oleh kepalsuan sementara umat tidak tahu. Pasti ada orang yang akan berjuang menghibahkan dirinya untuk menyaring sunnah-sunnah Rasulullah dari segala kepalsuan-kepalsuan yang dimasukkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Jadi Quran dijaga, sunnah pun dijaga, karena sunnah yang akan menjelaskan ajaran-ajaran Al-Quran itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada kita diberikan segala nikmat oleh Allah. Nikmat hidayah, hingga saat ini kita masih beribadah kepada Allah. Hingga saat ini kita masih berada di rumah Allah menjalankan ibadah salat Jumat ini. Ini bagian dari nikmat Allah. Ibadah Jumat ini sudah pernah diberikan kepada orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka mengganti Jumat ini dengan hari Sabtu. Jumat ini sudah ditawarkan kepada Nasrani. Nasrani memilih hari Ahad. Jumat ini kemudian ditawarkan, diberikan kepada umat Muhammad, dan kita menjaganya sampai hari kiamat. Kita masih bisa beribadah, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat ketenangan, kesehatan, keselamatan, rasa aman dan sebagainya, makanan, minuman, nikmat lahir dan batin kita rasakan. Jadi ayat ini walaupun bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi secara tidak langsung ayat ini juga bercerita tentang kita yang sudah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah itu? Jawabannya ada pada ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak, maka Allah perintahkan, salatlah kamu untuk Tuhan. Semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Salat. Wanhar, dan menyembelihlah. Banyak ahli tafsir menafsirkan ayat ini terkait dengan kurban, menyembelih hewan pada hari nahar, hari raya. Dan ini pendapat didukung oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan jumhur mufassirin mengatakan ayat ini terkait dengan itu. Dan ini menjadi dalil disyariatkannya kurban. Salat dan menyembelihlah, berkurban. Salat itu ibadah yang sangat utama. Dan salat itu mewakili dari ibadah-ibadah badaniyah, ibadah fisik, di mana kita menundukkan hati dan badan kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terwakili ibadah-ibadah badaniyah. Sedangkan wanhar, berkorban, menyembelih, menyisihkan sebagian harta kita untuk membeli hewan sembelihan, itu mewakili ibadah-ibadah maliyah. Ibadah-ibadah yang terkait dengan harta benda kita. Maka di sana ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah maliyah yang tidak boleh kita lalaikan dalam kehidupan ini. Dua ibadah ini harus kita perhatikan. Di situ ada hablum minallah, dan di situ ada hablum minan nas. Inilah salah satu bentuk cara kita mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk kembali mengevaluasi diri kita. Bagaimana solat kita, ibadah badaniyah kita, bagaimana komitmen kita untuk berkorban di jalan Allah. Bukan sekedar menyembelih. Menyembelih itu hanya simbol saja, tapi di balik itu ada pesan-pesan, ada spirit, makna yang tersimpan di balik ibadah kurban. Bahwa dalam hidup kita ini harus ada semangat tadhiyah. Bukan sekedar menyembelih udhiyah, tapi harus ada semangat tadhiyah, semangat berkorban untuk agama, berbuat untuk agama. Bahwa salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, sembelihan kita, hidup dan mati kita untuk Allah Ta'ala. Sudah seberapa banyak kita berkorban untuk agama ini? Sudah seberapa banyak kita berbuat untuk agama Allah, untuk Islam dan kaum muslimin? Sebenarnya itu pesannya. Maka dari ibadah kurban itu diharapkan muncul ketakwaan di dalam diri kita, dan dengan ketakwaan kita itu kita akan menjadi hamba Allah yang berbakti kepada Allah dan berkhidmat kepada manusia. Menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Menjadi orang yang paling jauh dari tindakan-tindakan merusak dan anarkis. Inilah sebenarnya semangat dari itu semua. Salat pun demikian. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika seseorang sudah bagus salatnya, maka akan tercegah dia dari perbuatan keji dan mungkar.
sehingga dia menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah tadi. Al-Kautsar tadi, fasalli li rabbika wanhar. Perintah untuk Nabi, tapi sebenarnya ini arahannya untuk kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila nikmat sudah kita terima, kemudian nikmat itu kita syukuri, maka di situ akan ada kemenangan. Di situ akan ada kejayaan, di situ akan ada kemuliaan. Ketika kita sudah dimuliakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghina kita. Maka pada ayat yang ketiga Allah mengatakan inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi berjuang dulu, banyak yang membenci Rasulullah, banyak yang memusuhi beliau, banyak yang menghujat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengatakan Nabi itu orang yang terputus, abtar, tidak punya keturunan, tidak ada kelanjutan. Karena anak Rasulullah itu ada yang putra, ada yang putri. Yang putra meninggal semua waktu kecil. Yang tinggal, yang hidup hanya yang putri-putri saja. Tentu garis keturunan itu melalui yang putra, akan seperti itu menurut pemahaman mereka waktu itu. Sehingga karena anak Rasulullah yang putra sudah pada meninggal, wafat waktu kecil, jadi mereka mengatakan Muhammad ini terputus, habis sudah masanya, sudah tenggelam, tidak ada lagi. Kenapa? Tidak ada keturunan yang laki-laki. Maka dibantah, orang-orang yang membencimu, yang menghujatmu, yang memusuhimu, dialah yang terputus. Yang terputus itu Abu Lahab, yang terputus itu Abu Jahal, yang terputus itu Umayyah bin Khalaf. Mereka lah yang terputus. Sedangkan Nabi SAW akan tetap mulia. Seseorang yang telah dimuliakan oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghinanya. Seseorang yang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa merendahkannya. Kita pun demikian, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita telah mendapatkan nikmat karunia Allah yang begitu besar, kemudian kita sikapi dengan syukur tadi, maka tidak akan ada satu umat pun yang bisa menghinakan kita. Kenapa sekarang kita terpuruk? Umat ini terpuruk, umat ini hina, umat ini jauh dari kemuliaan, karena kita belum melaksanakan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Nikmat banyak diberikan kepada kita, tapi nikmat itu kita sikapi dengan kekufuran. Maka rumusnya dalam kehidupan ini, kalau kita mengikuti pola dari ayat ini, mudah saja. Nikmat kita terima sebanyak-banyaknya, syukur kita persembahkan kehadiran Allah, maka kemuliaan akan bersama kita dan tidak ada seorang pun yang bisa menghina kita. Justru yang memusuhi kita, dia yang akan terputus. Justru yang memusuhi umat ini, dialah yang akan kalah. Justru yang mencoba menjatuhkan umat ini, dialah yang akan terjatuh. Karena umat ini telah dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita mengikuti siklus ini, mengikuti pola ini. Tapi kalau polanya dibalik, kita akan terkena ancaman dari ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan ayat ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri, introspeksi diri. Sekian banyak sudah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bagaimana kita menyikapinya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قوموا إلى صلاتكم وأقيموا الصلاة.